Halo, perkenalkan nama saya Widya Amalia dengan NIM 230201068. Di sini saya berasal dari kelas Agribisnis 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pahami dan itu berasal dari materi tiap-tiap kelompok teman-teman saya yang sudah dipresentasikan. Kemudian ada tambahan beberapa materi. Selanjutnya silakan simak. Suku Batak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Dan suku Batak ini dibedakan menjadi 5 suku, yaitu suku Batak Karo, Batak Papa, ada Batak Simalungun, Batak Toba, dan Batak Mandailing. Yang pertama itu Batak Toba. Batak Toba itu berada di tempat perkampungan leluhur Batak Toba yang ada di tepi Danau Toba yang bernama Cianjur Mula-Mula di kaki Gunung Pusuk Buhit, Pangguruan di Pulau Samosir. Batak Toba beranggapan bahwa mereka itu keturunan dari nenek moyang atau geologis yang sama, yaitu si Raja Batak, rumah bolon atau rumah besar. Menurut mereka, rumah bolon ini punya makna yang sangat penting gitu. Rumah ini biasanya dipakai untuk kayak kegiatan adat mereka. Contohnya itu upacara adat suku Batak Toba. Kemudian ada tari sigale-gale. Tari sigale-gale ini berasal dari boneka kayu yang kemudian ada yang menggerakkannya atau yang disebut dengan dalang gitu. Kisah dari tari ini, seorang anak muda yang meninggal dunia dan kemudian dihidupkan kembali dalam bentuk boneka sigale-gale ini. Kemudian ada tari tortor. Ini ditampilkan dalam kegiatan upacara adat dan perayaan dan juga ulos. Ini dipakai dalam acara upacara adat kayak pernikahan atau sama kayak pertemuan penting gitu. Yang kedua ada Batak Karo. Karo itu berasal dari India Selatan yang dekat dengan Myanmar. Konon di sana ada seorang maharaja yang kaya sakti dan berwibawa. Dia tinggal bersama permaisuri dan anak-anaknya. Adapun salah satu anak perempuannya yaitu Mian Sari. Batak Karo mempunyai budaya dan tradisi yaitu Siwalun Jabu, yang Siwaluh artinya itu 8 dan Jabu itu artinya rumah. Terus mereka itu punya kayak baju pengantin yang bagus sekali, dimana kalau bagai pengantin perempuan itu pakai uwis dan tudung karo. Terus kalau bagi laki-lakinya itu kayak pakai berkelabuh, dan bahasa dan aksara yang dipakai itu mereka pakai tulisan kuno dan aksara yang kuno gitu. Kemudian ada Batak Pakpak. Mereka punya struktur sosial. Yang pertama itu ada Sinina tertua, keturunan atau garis keturunan tertua. Dan satu lagi itu ada Sinina penengah, yaitu keturunan yang di tengah. Upacara adat mereka itu ada 2, yaitu baik dan jahat. Dan yang terakhir ada Batak Mandailing atau Mande Hilang, yang artinya ibu yang hilang. Kepercayaan orang Mandailing itu 1% orang Kristen, beragama Kristen, dan selebihnya itu beragama Islam. Mereka itu punya sopogo dan perkantaian, dan kegiatan yang biasa mereka lakukan yaitu menganyam tikar dan menumbuk padi. Jadi suku Batak Mandailing ini dominannya itu beragama Islam. Kalau beragama Kristen itu bisa dihitung, iya memang bukan bisa dihitung, cuman kalau dihitung dari bagian persen mungkin sekitar 1-5% aja gitu. Kalau selebihnya itu biasanya berdominan beragama Islam. Iya, dia punya marga Mandailing, tapi dia dengan marga Mandailing ini dia belum tentu beragama Kristen, karena sering yang aku jumpain itu kayak orang Batak Mandailing itu ia bermarga Mandailing tapi dia Islam gitu, beragama Islam gitu. Kemudian ada sejarah Minangkabau, berasal dari ekspedisi kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat Minangkabau
mengadu kerbau mereka dengan kerbau Jawa milik Kerajaan Majapahit. Waktu itu pasukan Kerajaan Majapahit bawa kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat Minangkabau itu cuma bawa kerbau yang kerbau mereka sendiri kecil, terus kayak bisa dibilang kayak anak kerbau yang kelaparan gitu. Namun tapi mereka memasang sebilah pisau kalau kata orang Minang ya di tanduknya itu. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk supaya mereka bisa memenangkan peperangan itu atau mengalahkan peperangan itu. Terus apa namanya, di tanduknya tadi itu dikasih pisau untuk melawan kerbau yang dari Kerajaan Majapahit. Terus kesenian suku Minangkabau itu ada beberapa kesenian dari suku Minangkabau, yaitu tari persembahan, tari piring, tari silek atau silat, tari payung, dan tari randai. Selain itu, suku Minangkabau mempunyai rumah adat yang rumah gadang atau rumah baan juang yang dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk mereka gitu. Secara turun temurun, suku Minangkabau menganut garis keturunan matrilinear atau garis keturunan berdasarkan keturunan dari mama atau ibu gitu. Mata pencarian suku Minangkabau itu ada petani. Kalau ditinggal di pinggir laut, mata pencarian mereka itu menangkap ikan. Terus tapi sering tuh seiring berkembangnya zaman, masyarakat Minangkabau banyak yang menganut ke kota-kota besar atau kayak merantau gitu. Mereka itu lebih sering disebut dengan suku Minangkabau itu lebih sering disebut dengan kayak kebiasaan mereka tuh merantau dari tempat ke tempat lainnya. Suku Dayak itu merupakan kelompok etnis pribumi di Kalimantan. Suku Dayak dikenal sama masyarakat itu kayak yang agraris, yang mahir dalam pertanian, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Suku Dayak sendiri menganut agama animisme yang menghormati roh nenek moyang. Suku Dayak percaya bahwa segala sesuatu memiliki roh atau jiwa dan melakukan ritual serta persembahan kepada roh-roh tersebut. Seni yang dihasilkan suku Dayak seringkali menggambarkan kehidupan sehari-hari, mitos legenda, dan kepercayaan spiritual mereka. Selain itu, mereka dikenal dengan tato tradisional mereka yang disebut tutul. Kemudian ada suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2010 setidaknya ada 40,5% kalau nggak salah penduduk Indonesia itu merupakan etnis Jawa atau itu berasal dari penelitian Badan Pusat Statistik Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019. Masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya berasal dari Taiwan dan berimigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi kalau nggak salah aku. Suku Jawa juga punya tradisi yaitu upacara adat. Ini biasanya dilakukan pada waktu kayak ada pernikahan, kelahiran, kematian, atau sebagai bentuk penghormatan leluhur juga kayak Dayak tadi gitu. Kemudian suku Jawa mempunyai alat musik yang sangat temurun sering dijumpai, yaitu gamelan, alat musik tradisional warisan budaya Indonesia. Kemudian sistem kekerabatan suku Jawa itu bilateral. Suku Jawa identik atau dikenal dengan percaya hal yang bersifat keramat yang akan mendatangkan malapetaka jika dilanggar atau diabaikan. Masyarakat Jawa identik dengan ajaran Islam dan sistem kekerabatan di masyarakat Jawa ini di suku Jawa ini
Mereka itu menganut sistem kekerabatan patrilinear atau yang sering disebut itu garis keturunan berdasarkan keturunannya itu berdasarkan ayah gitu, mengikut ke bapak kita gitu. Selanjutnya ada Papua. Sekitar tahun 1646 Kerajaan Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papua yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua. Pada tahun 1511, Antonio de Arbau, pelaut asal Portugis, menyebut wilayah Papua dengan nama Os Papuas atau juga Ilha de Papua dalam acara kunjungan resmi kenegaraan presiden sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000. Pada tanggal 1 Januari 2000 di mana memaklumatkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an gitulah. Suku masyarakat Papua yaitu suku Asmat, Madani, Bia, dan suku Korawi. Tapi di sini aku bahas dua suku aja. Jadi yang pertama itu ada suku Madani. Mereka dikenal dengan terampil dalam bertani dan suka menggunakan peralatan yang lebih maju. Misalnya kayak alat-alat pertanian yang digunakan adalah pisau, kapak, batu yang dibuat dari bambu ataupun tulang binatang dan lainnya. Penduduk Papua terbagi ke dalam dua rumpun bahasa. Bahasa besar berdasarkan pembagian bahasa yang mereka pakai itu yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa non-Austronesia. Pakaian tradisional mereka itu halim atau koteka yang sering terkenal ya. Baju tradisional ini dibuat dari kulit labu yang diambil bijinya, terus dikeringkan sampai keras gitu. Kemudian diikat sehingga membentuk panjang melengkung. Terus fungsinya itu untuk menutupi area kemaluan laki-laki, dan pakaian ini bagi mereka itu normal aja gitu. Rumah adat Honai juga terbuat dari kayu dengan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Papeda itu kayak jenis makanan khas Papua yang mengandung karbohidrat yang tinggi sebagai pengganti nasi yang berbentuk pasta atau gel. Sistem mata pencarian masyarakat Papua banyak, ada yang sebagai nelayan, tapi kalau yang mereka yang tinggal di kebun tuh mereka bisa berkebun atau menangkap ikan di sungai. Terus penduduk pegunungan yang mendiami lembah mereka bisa bercocok tanam dan memelihara babi. Masyarakat Papua menganut sistem kekerabatan patrilinear atau sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah gitu. Sama kayak di di suku Jawa tadi, sama-sama keturunannya itu patrilinear. Terus ada Bali itu terletak di antara dua pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibu kotanya yaitu Denpasar yang terletak di bagian selatan. Mayoritas penduduk Bali yaitu Hindu. Bali dikenal sama destinasi pariwisata yang banyak sekali keunikannya dan hasil seni dan kebudayaannya, khususnya bagi wisatawan yang dari Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Bali sudah dihuni bangsa Austronesia sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi yang berimigrasi dan berasal dari Taiwan dan maritim Asia Tenggara. Pada masa Bali kuno, ada 9 sekte Hindu yaitu Pasupata, Baiwara, Siwa Siddhanta, Waisnawa, Boda, Brahma, Resi, Sora, dan Gana Satya gitu. Penduduk suku Bali ada beberapa upacara adat, yaitu yang pertama itu ada upacara ngaben atau sering disebut dengan upacara kremasi. Tujuannya untuk memuliakan roh yang sudah meninggal. Terus roh atau jenazah itu diambil kemudian dikremasi dan dibakar pakai kayu bakar yang besar gitu.
Terus kedua upacara adat yaitu upacara yang menghormati dewa pelindung pura atau kuil. Yang ketiga itu ada upacara melasti atau pemurnian di pantai gitu, kayak sucinya biasanya mereka itu pembersihan diri atau dosa itu di pantai gitu, atau penyucian benda-benda suci yang ada di pura. Yang keempat itu ada galungan dan kuningan atau perayaan kemenangan Dharma. Biasanya itu keluarga ngiasin rumahnya itu pakai hiasan tiang-tiang gitu biar cantik gitu ya kan. Kemudian ada disajikan dalam bentuk persembahan kepada leluhur. Kalau upacara rites of passage atau perayaan tahap-tahap penting kehidupan seperti kayak kelahiran, inisiasi, pernikahan, dan juga kematian. Sulawesi, Pulau Sulawesi ditemukan pertama kali oleh Alfred Russel Wallace. Wallace ini menyatakan bahwa posisi Sulawesi akan muncul dan menerima imigran dari semua sisi dibandingkan dengan Pulau Jawa. Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi yaitu ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Sulawesi Selatan memiliki 4 kelompok etnis utama, yaitu suku Bugis atau kaum mayoritas, meliputi pembuat kapal dan pelaut, suku Makassar atau pedagang dan pelaut, suku Mandar pedagang dan nelayan, dan suku Toraja itu sebagai petani di dataran tinggi. Budaya Sulawesi Selatan yaitu tarian Pakarena, berawal dari kisah mitos perpisahan penghuni Botinglangi atau negeri kayangan dengan penghuni Lino atau bumi pada zaman dulu. Bahasa daerah Makassar juga disebut sebagai bahasa Makassar atau Mangkasara, adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Makassar ke penduduk Sulawesi. Penduduk Sulawesi Selatan Indonesia secara garis besar. Penduduk di Sulawesi Utara terdiri dari atas 3 suku. Yang pertama itu ada suku Minahasa, suku Sangine, Talaut, dan suku Bolang Mongondo. Budaya Sulawesi Utara, upacara adat Mamu Ton'a. Upacara ini merupakan upacara syukur dan doa permohonan pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan kedamaian, keberuntungan, dan keselamatan dalam menjalankan kehidupan di tahun yang baru. Ada 4 suku atau etnik besar yang mula-mula mendiami 4 wilayah Sulawesi Tenggara, yaitu suku Muna, Buton, Tolaki, dan Murnene. Suku Kulawi atau dikenal kayak suku Kolawi merupakan suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Tepatnya itu ada di Kabupaten Sigi dan masih masuk daerah Donggala. Katanya ya, upacara adat Metimbe adalah upacara adat penyembelihan kerbau. Tujuannya itu untuk memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan keberkahan dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Ritual Metim berasal dari suku Kulawi, suku Mandar. Manusia Mandar adalah salah satu suku yang menetap di Pulau Sulawesi Barat. Suku ini menetap di wilayah Kabupaten Polewali, Mandar, dan Majene. Upacara pesta adat Sayang Patudu diadakan dalam rangka untuk mensyukuri gitu anak-anak yang khatam atau tamat Al-Quran. Bagi warga suku Mandar, tamatnya anak-anak mereka itu kayak baca 30 juz Al-Quran, itu kayak sebagai kita umat muslim ya. Terus itu bagi mereka itu sesuatu yang sangat istimewa, jadi perlu disyukuri secara khusus dengan orang itu mengadakan pesta adat yang namanya Sayang Patudu. Pesta ini biasanya digelar sekali dalam setahun, tepatnya dengan bulan Maulid awal gitu, kalau nggak berdasarkan kalender Hijriah. Pesta itu menampilkan antara si kuda berhias dan menari sembari ditunggani anak-anak yang mengikuti acara tersebut. Terus ada pakaian adat. Gorontalo juga memiliki pakaian khas daerah sendiri, baik untuk upacara perkawinan, khitanan,
terus ada pembeatan wanita atau penyambutan tamu maupun yang lainnya. Upacara perkawinan pakaian daerah khas Gorontalo disebut dengan biliu atau paluawala. Pakaian adat ini umumnya dikenal terdiri dari 3 warna, ada kuning, ungu, keemasan, dan hijau. Jadi budaya dan di Pulau Sulawesi ini sangat beragam, yaitu mulai dari acara kayak pensyukuran juz khatam Al-Quran tadi, terus kayak ada kayak orang itu merayakan atas pencapaian anak-anak mereka gitu. Di sini tuh dibagi menjadi beberapa tempat di Pulau Sulawesi ini, karena Pulau Sulawesi ini termasuk pulau yang sangat besar gitu, selain Sumatera ya kalau nggak salah. Pokoknya Sulawesi ini termasuk pulau yang sangat besar, di mana nanti dibagi menjadi Sulawesi Utara, Tengah, Barat, dan dulu itu nggak sampai 6 atau 5 gitulah. Sekarang itu udah termasuk ke Gorontalo sekarang udah masuk ke Sulawesi gitu guys. Dan yang terakhir itu ada etika dan moral. Etika dan moral itu punya makna yang hampir sama atau arti yang hampir sama, mirip gitu, yang sama-sama merujuk pada hal yang baik atau tidak baik, yang dimana ketika tingkah laku atau sifat kita yang baik akan atau buruk, sedangkan moral yaitu ajaran tentang nilai-nilai yang nanti bakal diimplementasikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terus etika itu gak sama kayak moral. Kalau orang yang beretika belum tentu dia bermoral. Begitupun sebaliknya. Kalau orang yang bermoral pun belum tentu punya etika yang baik, dimana kedua hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus ada budaya dan etika perkebunan. Budaya dan etika perkebunan menciptakan perilaku organisasi, yaitu yang kayak seorang manajer dan karyawan berperilaku dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya perusahaan perkebunan itu untuk membuka usaha perkebunan besar, industri pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih maksimal gitu bagi stakeholder. Untuk mencapai visi atau tujuan perusahaan itu juga nggak perlu kita juga perlu mendalami SDA, sedangkan misi itu target kan, dimana salah satunya yaitu kita mampu mengelola seluruh areal tanaman dengan baik dan menjamin seluruh kebun itu dikelola secara efisien dan efektif. Strategi itu penting, dimana dijadikan kayak untuk panutan kita dalam melakukan pekerjaan supaya kita itu mencapai target yang kita inginkan. Terus itu perkebunan itu bisa meliputi bagaimana cara kita menghargai yang orang yang lebih tua. Secara tuh di kebun kan biasanya banyak orang yang lebih tua gitu ya dibanding kita. Ya walaupun kalau sekarang itu orang bilang kayak yang di kebun itu masih muda-muda, terus kayak manapun itu, sama siapapun itu, etika itu nomor 1 kalau menurut aku ya. Terus ada 7 sabta budaya planters. Yang pertama itu ada budaya jujur dan bertanggung jawab. Ini penting sekali dimanapun kita berada. Yang kedua itu ada triple S atau disiplin. Yang ketiga ada fanatik, dan yang keempat ada kontrol. Yang kelima ada budaya kepedulian gitu. Yang keenam ada budaya pembinaan dan inovasi, dan yang terakhir ada korsa, itu rasa kerjasama, kekompakan, dan pemimpin yang dimana rasa kebersamaan sudah kayak rasa keluarga gitu. Dimana tadi kan ada budaya peduli tuh. Budaya peduli itu kayak mencakup bagaimana cara kita itu aware kepada lingkungan. Enggak ke lingkungan aja sih, bisa jadi tuh kayak ke contohnya ke teman kita gitu, atau yang mereka lagi kesusahan atau kayak mereka lagi butuh bantuan kita. Terus tadi itu ada jujur dan bertanggung jawab ya, budaya itu. Nah itu tuh sangat penting dipakai waktu dimanapun kita berada gitu.
karena leaders itu dilihat dari kejujuran dan tanggung jawabnya gitu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.